Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aisyah. Saya dari kelompok manajemen risiko standar ISO 31000 semester 5, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Adapun anggota kelompok kami yang berjumlah 13 orang: 1. Alvina Eka Permadani, 2. Alvina Fionita, 3. Dini Oktaviani, 4. Ervita, 5. Febrianti Hamina, 6. Maya Merina, 7. Meliana, 8. Miftahul Jannah Nur Ramadhani, 9. Muhammad Chandra Bayu Harja, 10. Nur Aisyah, 11. Sylvia Putri Anggraini, 12. Suryani, 13. Widya Jastri. Adapun studi kasus yang akan kami bahas yaitu pasien jatuh di ruang rawat inap, identifikasi masalah, analisis risiko, strategi pengendalian risiko, monitoring dan review, evaluasi keberhasilan dengan menggunakan standar ISO 31000 risk management. Identifikasi masalah risiko klinis. 1. Pasien jatuh dari tempat tidur akibat tidak adanya pagar pengaman di tempat tidur. 2. Pasien jatuh di kamar mandi karena lantai licin. 3. Pasien dengan risiko jatuh tinggi, contohnya lansia, gangguan keseimbangan pasca operasi, tidak dilakukan asesmen jatuh. 4. Obat-obatan yang dikonsumsi pasien, contohnya sedatif, antihipertensi yang menyebabkan mengantuk dan pusing. Selanjutnya ada risiko non-klinis. 1. Kurangnya tenaga perawat untuk mendampingi pasien risiko tinggi. 2. Fasilitas dan sarana prasarana tidak memadai, contohnya rusak, pencahayaan kurang, lantai licin. 3. SOP pencegahan jatuh belum disosialisasikan dengan optimal. 4. Keluarga pasien tidak diberikan edukasi tentang risiko jatuh pasien. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menilai frekuensi, dampak, dan menentukan prioritas. 1. Risiko pasien jatuh dari tempat tidur tanpa pagar. Frekuensi sering, dampak berat, contohnya cedera, kepala, fraktur. Level risiko tinggi, prioritas 1. 2. Pasien jatuh di kamar mandi, frekuensi kadang, dampak berat, level risiko tinggi, prioritas 2. 3. Pasien tidak diasesmen risiko jatuh, frekuensi kadang, dampak sedang sampai berat, level risiko sedang sampai tinggi, prioritas 3. 4. Kurangnya perawat jaga, frekuensi kadang, dampak sedang, level risiko sedang, prioritas 4. 5. Edukasi keluarga kurang, frekuensi jarang, dampak sedang, level risiko rendah sampai sedang, prioritas 5. Selanjutnya ada strategi pengendalian risiko. 1. Eliminasi menghilangkan kondisi berbahaya, contoh, segera memperbaiki lantai yang licin. 2. Substitusi, menggunakan desain fasilitas yang lebih aman, contoh, mengganti lantai yang licin dengan lantai anti-slip. 3. Rekayasa engineering control. 1. Pemasangan pagar di tempat tidur. 2. Pemasangan pegangan tangan di kamar mandi dan koridor. 3. Pencahayaan yang cukup di ruang rawat dan kamar mandi. 4. Administratif. 1. Melakukan asesmen risiko jatuh setiap pasien dengan skala Morse-Falskal atau Henrik II Valley Model. 2. Menetapkan SOP pencegahan jatuh dengan sosialisasi rutin ke seluruh staf. 3. Menambahkan checklist monitoring risiko jatuh per shift. 4. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Yang kelima ada APD atau alat pelindung diri, memberikan alas kaki anti-slip untuk pasien risiko jatuh. Selanjutnya ada monitoring dan review. 1. Audit rutin insiden pasien jatuh, contohnya harian, mingguan, bulanan. 2. Evaluasi indikator mutu, jumlah pasien jatuh per 1000 hari perawatan. 3. Pelaporan insiden ke Komite Mutu atau PMKP untuk dianalisis lebih lanjut atau root cause analysis. 4. Review kebijakan dan SOP secara berkala sesuai hasil audit dan laporan insiden. 5. Feedback loop. Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan sistem berkelanjutan. Selanjutnya ada pun evaluasi keberhasilan. 1. Penurunan angka kejadian pasien jatuh lebih dari 50% dalam 6 bulan. 2. Kepatuhan staf terhadap asesmen risiko jatuh lebih dari 90%. 3. Kepuasan pasien dan keluarga meningkat terkait rasa aman di ruang rawat inap. 4. Tidak ada kejadian jatuh yang menyebabkan cedera serius atau sentinel event. Adapun kesimpulan dari PowerPoint kami yaitu manajemen risiko pasien jatuh di ruang rawat inap berdasarkan standar ISO 31000 menuntut identifikasi, analisis, pengendalian, serta monitoring yang sistematis terhadap risiko klinis dan non-klinis yang terjadi. Langkah pengendalian risiko yang efektif meliputi eliminasi bahaya, rekayasa fasilitas yang aman, penerapan SOP yang ketat, dan edukasi kepada staf serta keluarga pasien. Monitoring berkelanjutan melalui audit
dan evaluasi indikator mutu memastikan perbaikan berkesinambungan. Keberhasilan implementasi manajemen risiko ini dapat diukur melalui penurunan signifikan kejadian jatuh, peningkatan kepatuhan staf dalam asesmen risiko, serta peningkatan rasa aman bagi pasien dan keluarga di ruang rawat inap. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih.